Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus menyertai dan memimpin kehidupan kami, menyertai setiap langkah hidup kami sehingga setiap kami boleh dapat merasakan dan menikmati akan anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk pagi ini kami bangun dalam keadaan baik dan kami juga akan melaksanakan segala aktivitas kami. Namun sebelum daripada itu ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan mengurapi akan kami sehingga kami boleh diberkati dan kiranya juga Tuhan menyertai dan memimpin akan kehidupan kami di hari ini sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh dapat berhasil. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks tadi bertutur tentang percakapan seorang pemimpin dengan Tuhan Yesus. Siapa yang disebut pemimpin tidaklah jelas di sini. Yang pasti dia bukan orang Farisi atau ahli Taurat. Ia disebutkan sebagai seorang yang sangat kaya. Dan agaknya ia mengenal Yesus, atau paling tidak dia pernah mendengar pengajaran Yesus. Itu sebabnya ia menyapa Yesus dengan sapaan guru yang baik. Kata ini bisa bermakna kekaguman, tapi lebih mungkin bermakna sindiran. Itu sebabnya Yesus menolak ungkapan baik itu. Alasan Yesus, hanya Tuhan Allah yang baik. Alasan itu saudara-saudara menjadi jalan masuk bagi dialog berkaitan dengan pertanyaan awal orang itu. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lebih lanjut, si pemimpin itu menjelaskan bahwa ia semenjak muda berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia pelaku hukum Tuhan yang tak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Namun menurut Yesus, ada satu hal yang menghalangi keinginan dalam mengikut Tuhan, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kekayaan yang dikumpulkannya justru menjadi penghalang langkahnya dalam mengikut Tuhan. Ia takut kehilangan kekayaannya. Padahal mengikuti Tuhan dibutuhkan totalitas, keutuhan. Tuhan tidak bisa diduakan. Atau dalam bahasa Yesus, di dalam Lukas pasal 16 ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Apakah itu berarti mengikut Tuhan bisa kaya? Atau begitu sulitnyakah orang kaya menjadi pengikut Tuhan yang setia?
apalagi gambaran yang disampaikan Yesus terkesan begitu tajam. Dikatakannya di dalam ayat 24 dan 25, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Persoalan yang mau Yesus tegaskan bukanlah soal orang kaya yang sukar menjadi pengikut Tuhan, tetapi sejauh mana orang itu memandang kekayaannya. Jika kekayaan menjadi yang paling utama dalam hidupnya, maka terhalanglah langkahnya menjadi pengikut Tuhan. Sebaliknya, jika kekayaan itu disyukuri dan digunakan sebagai tangan Tuhan yang terulur menolong mereka yang miskin dan terpinggirkan, orang tersebut layak disebut pengikut Tuhan. Pernyataan Tuhan Yesus untuk menjual harta dan dibagikan kepada orang miskin harus diletakkan pada pemahaman itu. Artinya, Yesus tidak anti kekayaan selama kekayaan itu digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dasar pemahaman Yesus berangkat dari Allah yang adalah sumber segala-galanya. Itulah sebabnya Yesus mengarahkan kalimat baik kepada Allah. Kehidupan manusia termasuk kekayaan di dalamnya adalah anugerah Tuhan. Dengan demikian, kekayaan yang adalah anugerah Tuhan itu perlu digunakan dalam kehendak Tuhan tentunya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.